Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kali ini Mr. K bakal bahas One Piece, Hunter x Hunter ataupun One Punch Man. Melainkan di kesempatan saat ini ya, Mr. K mau memperkenalkan kalian sebuah karya yang katanya bakal jadi the next big three. Ada juga yang bilang penggendong Shonen Jump. Legenda mengatakan inilah calon manga yang bakal ngalahin Full Metal Alchemist di jajaran Preman My Annihilalis. Dan sebuah serial yang siap menemani One Piece di penjualan terbanyak. Aduh, tinggi banget ya Rek kata-katanya. Tapi kalau kalian sering bermain atau menyelam ke forum anime manga atau minimal banget ya baca manga di situs resmi macam Manga Plus, ketika mendengar nama Kagura Bachi, kata-kata di atas pasti gak asing buat didengar. Yap, selama kurang lebih 1 minggu ini atau 2 minggu lah, Kagura Bachi udah bikin heboh lah meskipun baru menjalani debut manganya, baru 2 chapter ya. Bahkan salah satu konten kreator One Piece yang sangat terkenal macam Arthur sekalipun ya, ikut meramaikan fenomena ini. Dia nyebut ya, semisal Kagura Bachi menyusul One Piece sebagai manga terlaris, lengkap sama pose sang MC dengan pedangnya. Dan kalian bakal melihat banyak meme dengan template seperti ini, sampai akhirnya menyadari alih-alih pujian kok terasa kayak sindiran ya. Mr. K pribadi sebenarnya masih gak tahu pasti gimana awalnya ini serial bisa langsung booming walaupun baru rilis 2 chapter. Entah marketingnya luar biasa kah atau emang buat have fun aja kah? Apa malahan ceritanya memang sebagus itu? Oke, sebelum masuk ke ceritanya, tak kenal maka tak sayang. Kagura Bachi merupakan serial manga besutan Shonen Jump, penerbit yang membawai manga-manga shonen terkenal, termasuk One Piece tentunya. Nah, mungkin autornya ya, salah satu alasan Kagura Bachi bisa langsung hits walaupun baru chapter awal. Kagura Bachi dibuat oleh Takeru Kazuno Sensei. Memang ini serialisasi pertamanya, namun ia pernah menggarap one shot berjudul Roku no Meiya yang banyak dipuji karena art pertarungan yang gila. Berangkat dari situ ya, mungkin salah satu alasan bagi Takeru Sensei membuat serialisasi langsung disambut baiklah. So, balik ke poin awal, apakah Kagura Bachi sebagus itu untuk menyandang gelar si paling the next big three? Asiknya kita sambil review singkat ya, 2 chapter awalnya ya, sambil dinikmati cemilan dan kopinya sih, oke? Ya, oke, monggo enjoy the review Kagura Bachi. Ya kalau rame Mister lanjut lah. Kita buka dari chapter pertamanya ya, yang bertajuk Mission. Dengan halaman berwarna, kita diberi narasi soal penempa pedang. Sebuah tugas untuk menempa bahan terbaik demi menghasilkan pedang yang terbaik juga. Halaman berwarna itu ditutup dengan aksi sang MC yang membabat musuh di depannya. Dan perkenalan nama MC kita di serial Kagura Bachi adalah Chihiro. Nyambung dengan narasi awal, ia diceritakan sebagai anak dari seorang penempa pedang legendaris, Rokuhira Kunishige. Melanjutkan nama besar sang ayah, Chihiro juga diajari untuk menjadi penempa pedang secara telaten serta mendapat pengawasan penuh dari ayahnya, Rek. Di luar kegiatan menempa, ayah Chihiro merupakan orang yang cukup rada-rada buat ngojek ngomong ikan sampai Chihiro sendiri heran. Bicara masalah ikan ya, ayah Chihiro ini memang terobsesi banget. Sampai-sampai ia membeli ketiga ikan yang katanya bakal bawa hoki. Merah bawa keberuntungan, hitam mengusir hal buruk, tapi yang warna-warni beliau ya malah lupa artinya apa. Keduanya punya kerabat lain bernama Shiba. Dari Shiba inilah kita tahu gimana kehebatan ayah Chihiro ya. Ia ya dikenal sebagai pahlawan karena telah menciptakan pedang yang mampu menghentikan peperangan dan menghasilkan kedamaian. Cerita besar ini kemudian harus ditanggung Chihiro sebagai anaknya. Dari raut mukanya ya, kelihatanlah wajah terbebaninya. Seperti anak yang terus menanggung ekspektasi keluarga. Bagian menariknya ya, mulai masuk nih. Ketika ayah Chihiro ingin menunjukkan sesuatu ke Chihiro, adapun yang ditunjukkan itu adalah tanggung jawab seorang penempa pedang. Suatu saat ya, jika Chihiro akan menjual pedangnya, ia harus memegang prinsip bahwa pedangnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena bukan hanya sebagai senjata pembawa kedamaian, pedang atau kayaknya lebih enak disebut katana aja kali ya, buat sekarang, dan seterusnya lah. Katana juga alat yang digunakan untuk membunuh orang. Chihiro sebagai penerus ayahnya, siap menanggung beban itu, Next, cerita beralih ke 38 bulan kemudian, saat kelompok Yakuza bernama Kurogumi menangkap beberapa orang yang dianggap pengkhianat. Hampir semuanya terbunuh, menyisakan satu untuk diinterogasi. Pemuda tangkapan Yakuza ini menolak memberikan jawaban. Meski pihak Kurogumi sudah menjelaskan backingan mereka adalah penyihir. Tak lama dari dialog itu diperlihatkan gimana kekuatan penyihir hampir membunuh pemuda ini dengan batang dan ranting pohon. Lalu sorotan berpindah ke Chihiro yang nampak udah lebih dewasa. Ya 38 bulan kalau dihitung udah 3 tahun lebih 2 bulan.
Ia kembali bertemu Shiba, teman baik ayahnya. Keduanya ya membahas soal luka Chihiro yang tak dihilangkan. Chihiro berdalih luka ini jadi pengingatnya untuk membalas dendam, Rek. Lanjut, Chihiro dan Shiba membahas terkait kelompok Kurogami yang berhubungan dengan kelompok penyihir. Kelompok yang nampaknya diburu oleh Chihiro. Kelompok Kurogami ini cukup brutal, Rek, di mana mereka sampai menggantung mayat pihak yang melawan mereka. Tapi ya, Chihiro dengan sifat coolnya sama sekali gak gentar. Tibalah ia di depan markas Kurogami dan tanpa banyak basa-basi gak jelas, langsung satset lewat satu tebasan yang menggorok leher para Yakuza. Kembali ke pihak pemuda dan Yakuza ya, karena masih bebal tak mau menjawab. Yakuza sampai mengancam akan melakukan hal buruk ke adik perempuan pemuda tadi. Barulah ya di sini si pemuda ketar-ketir ya, dan mau menjawab semuanya. Nasib baik masih mengiringi si pemuda, tak butuh waktu lama ya, Chihiro menerobos masuk, meratakan seluruh penjaga. Dan bagian terbaik dari chapter ini pun tersaji dengan teknik M10 Kuroshiki. Bervisualkan ikan koi, Chihiro menghabisi seluruh punggawa Yakuza dengan tebasan katananya. Tapi itu bukan teknik berpedang biasa sih. Terungkap dari apa yang dikatakan Shiba, ayah Chihiro, Rokuhira Kunishige adalah penempap katana yang menanamkan sihir ke dalam katana ciptaannya. Yaps, power scaling di serial ini adalah samurai dan sihir. Suatu kombinasi yang cukup unik memang. Malah misalnya bayangin Zoro ya. Chihiro hanya menyisakan ketua dari Kurogami, kemudian menginterogasinya soal pengetahuannya terkait soal penyihir. Namun, si Yakuza mengingatkan mereka para penyihir ini monster. Chihiro dengan ekspresi dingin menjawab, ia sama sekali gak peduli. Ia cuma mau menebas mereka semua. Wow. Slow dan santai, kita lanjut ke chapter kedua. Chapter kedua, Rek, mengambil judul Hips, yang berarti tumpukan. Melanjutkan dari akhir chapter 1, Chihiro masih mengupayakan interogasi terhadap Yakuza yang tersisa. Meski sempat terdistrak oleh tingkah Shiba, Chihiro langsung ke intinya lah, menanyakan soal Hisaku, kelompok penyihir yang diduga terlibat. Setelah sadar terpojok, tadinya ya Yakuza ini mau memberikan informasi, namun yang terjadi malah sebaliknya. Tubuh Yakuza ini hancur, seolah-olah pohon tiba-tiba mekar dari dalam tubuhnya. Ya, Shiba menggunakan teknik yang seperti teknik teleport, berhasil keluar dan menyelamatkan pemuda di chapter pertama tadi. Sedangkan Chihiro juga berhasil selamat sih. Keduanya berniat kembali ke Tokyo. Ya, terus ya, soal kekuatan Chihiro, Shiba memberitahu kita 3 tahun lalu ya. Chihiro sama sekali, ini 2 ya. 3 tahun lalu. Chihiro sama sekali gak punya pengalaman bertarung, tapi bisa berkembang sejauh sekarang ini. Kemampuan selama ini digunakan Chihiro disebut sebagai Yoto. Setelah dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya, di chapter kedua ini akhirnya menyinggung perihal nasib ayah Chihiro, alias awal mula semua dendam ini tercipta. Jadi ya, harusnya di rumah Chihiro disiapkan penghalang, dan Shiba bisa merasakan kalau terjadi hal buruk ke penghalang itu, dan benar aja sih, begitu tiba ke lokasi, Shiba terlambat lantaran ayah Chihiro sudah tewas di tempat, rumah udah diobrak-abrik, serta Chihiro yang terluka di wajah. Chihiro masih dengan tenang menjawab ya, ada 3 penyihir yang menerobos masuk, membunuh ayah Chihiro, sedangkan Chihiro sendiri pingsan. Ketika terbangun, semuanya udah selesai. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apa tujuan para penyihir ini sebenarnya? Ya, Rek, di sini juga dijawab, ayah Chihiro punya 6 katana terbaik ciptaannya yang sangat melegenda di zaman perang. Begitu perang berakhir, ke-6 katana itu ya disimpan kembali oleh ayah Chihiro dengan alasan keamanan. Nah, ketiga penyihir ini bertujuan untuk mengambil ke-6 katana tadi. Kemampuan Yoto rupanya merujuk pada katana sihir terbaik ciptaan ayah Chihiro. Sehingga setiap ke-6 Yoto ini ya punya kemampuan khusus. Saat ini orang-orang taunya cuma ada 6 Yoto. Padahal ada Yoto ke-7 yang dibuat oleh ayah Chihiro selepas perang sambil terus mempertaruhkan nyawa. Nah, pedang ke-7 inilah yang sekarang digunakan oleh Chihiro untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Shiba sendiri belum mengetahui banyak soal katana Yoto ke-7 ini. Chapter kedua pun terasa lebih singkat sehingga kita langsung menuju akhir cerita di mana Shiba dan Chihiro bersiap kembali bergerak usai ketika sampai di Tokyo. Mereka mendapati laporan soal keberadaan katana sihir di Tokyo. Yos, itu dia tadi 2 chapter awal Kagurabachi. So, kita sampai ke opini pribadi Mr. K soal Kagurabachi lah. Jujur aja ya, agak sulit mau bilang ini manga yang wah atau gimana. Karena baru 2 chapter belum kebuka semuanya. Yang harus diapresiasi dari manga ini jelas artnya gokil, bagus banget lah. Ya mirip, gore-gorenya mirip lah dengan Jujutsu Kaisen gitu loh. Terutama ketika udah ngevisualin kemampuan pedang Chihiro atau kekuatan sihir, itu juga gokil sih.
Soal karakter ini juga cukup menyita perhatian sih. Chihiro digambarkan sebagai sosok yang dingin, mengingatkan Mr. K pribadi ke format meme gue banget yang sempat tren kemarin-kemarin ya. Lalu penggambaran yang cukup berbeda dari MC Shonen Jump lain yang terkadang punya kepribadian fun. Mungkin orang-orang merasa relate ke Chihiro karena sifatnya yang cool. Ya mungkin aja sih. Lalu bagian menariknya jelas soal power system yang dibangun di serial ini, Magic and Samurai. Perpaduan yang cukup fresh serta original lah. Misalnya masih penasaran apakah Chihiro punya kemampuan sihir biasa seperti yang ditunjukkan Shiba dan penyihir backingan Yakuza, atau ia cuman ngandelin pedangnya. Lalu pendalaman karakternya cukup oke sih. Chihiro langsung dikasih premis buat membalaskan dendam ayahnya. Dengan keterbatasan informasi serta minimnya pengalaman bertarung, entah apakah Chihiro akan dibuat overpower atau terdevelopment secara bertahap, masih belum kelihatan sejauh ini. Yang pasti ya, senjatanya kayaknya jadi kunci utama kemampuannya. Kayaknya udah deh terkait review kali ini ya. Lalu apakah Kagurabachi pantas menyandang nama The Next Big Three? Ya kalau bagi Mr. K ya masih jauh bukan kualitasnya, tapi ini soal waktu. 2 chapter dan langsung dikasih label ini itu, Mr. K malah jadi kasihan sama mangakanya. Terbebani ekspektasi yang luar biasa. Belum lagi yang nggak tahu konteks, bisa-bisa langsung drop karena merasa ekspektasinya dijatuhkan. Sabar belum ada 1 volume loh ini, masih belum kelihatan. Tapi memang ini manga yang potensial kok. Genre yang dikasih juga cukup generik, fight, revenge, sama ada unsur brutal dikit. Formula yang menurut Mr. K udah cukup nempel sama selera penikmat shonen zaman now. Well, intinya buat jadi the next big three mungkin terlalu terburu-buru. Tapi soal jadi yang populer masih sangat bisa lah. Ini cuman masalah waktu Mudah-mudahan aja gak kena hal-hal negatif lah manga ini. And then sampai sini dulu pembahasan kita soal Kagurabachi. Sampaikan pendapat kalian juga soal serial baru ini di kolom komentar. See you again next time. Adios Karamelos. Oh ya lanjut chapter 3 gak nih? Tulis aja kalau mau lanjut, Mister K lanjutin dah ya. Kalau fee-nya gede sih. Ya bukan gede sih ya, alias ada orang lah yang nonton gitu aja. So see you again next time. Adios Karamelos. Stay safe everyone. Salam Adibedia.